Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Jadi video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB, yaitu PPDB tahun 2023 khususnya untuk wilayah DKI Jakarta. Nah banyak nih yang kalau bertanya di kolom komentar, Mas Eka, mana tutorial pembuatan akun? Ya, Mas Eka, bagaimana cara membuat akunnya? Nah, ini masih ditahan ya, karena apa? Karena untuk proses PPDB di tahun ini agak sedikit berubah ya. Agak mungkin bagi sekolah itu agak sedikit tricky dan ya pada dasarnya menambah lah ya. Yang tadinya di tahun-tahun sebelumnya tidak ada, nah di tahun ini ada ya. Apa itu? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya untuk para warga sekolah. Jadi sebelum membuat akun PPDB itu para sekolah wajib menyiapkan beberapa berkas ya atau beberapa langkah ini agar nanti pada saat pembuatan akun tidak gedebak-gedebuk, tidak panik, tidak salah ya, yang berakibat nanti fatal sendiri seperti di pra pendaftaran kemarin padahal sudah dijelaskan juga tapi masih ada yang datanya tidak valid, kemudian salah upload dan segala macamnya. Nah, ini untuk menghindari hal-hal tersebut, makanya Mas Eka belum upload untuk pembuatan akunnya seperti apa. Mas Eka akan jelaskan terlebih dahulu berkas apa yang harus disiapkan, kemudian harus diapakan berkas tersebut. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, seperti biasa, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas yuk. Apa sih kira-kira Mas Eka yang membedakan pembuatan akun di tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya? Bahwa tahun ini diadakan yang namanya verifikasi kartu keluarga. Nah, bagaimana mekanisme verifikasi kartu keluarga itu, Mas Eka, gitu kan? Nah, seperti judulnya kan ya. Jadi, apa yang perlu disiapkan? Yang disiapkan itu tadi kartu keluarga atau KK DKI Jakarta yang tercatat minimal 1 tahun sebelumnya. Ya, jangan macam-macam untuk para warga sekolah mentang-mentang kakaknya sekarang hanya selembar putih yang ada barcode-nya kemudian bisa diedit-edit, terutama untuk teman-teman atau para warga sekolah yang mau masuk SMA nih ya, yang usia-usia yang kreatif-kreatif gitu ya, kakaknya diedit lah, tanggalnya diganti lah, itu jangan macam-macam ya, karena kalau sampai mengganti ya atau mengedit kartu keluarga tersebut itu ada pasalnya, bisa dilaporkan. Daripada ribet, ya udah yang lempeng-lempeng aja, jangan yang ribet-ribet, jangan yang macem-macem ya. Kalau memang kakaknya belum tercatat sebagai kakak DKI Jakarta atau keluaran baru dan tidak bisa karena terbentur oleh aturan, ya udah terima gitu ya, jangan dibuat-buat. Tuh, kalau kayak begitu berarti DKI Jakarta tidak memberi kesempatan dong untuk warganya yang sudah memiliki kakak. Enggak, itu udah ada aturan ya. Ini kayak kalian waktunya masuk kantor atau masuk sekolah itu kan punya jam ya. Ketika jamnya itu udah lewat ya udah nggak bisa kan begitu. Itu udah aturan kesepakatannya. Sama PPDB juga demikian, udah punya aturannya gitu kan. Ketika aturan itu sudah ditetapkan ya udah pakai aturan itu gitu kan. Tanpa alasan ataupun tanpa memandang itu siapa, kalau misalkan tidak sesuai dengan aturan ya udah nggak bisa gitu kan. Sama kayak kita misalkan mau pergi ke kantor ataupun kita mau masuk sekolah, jam masuk sekolah 6:30 kita lewat nih 6:30 kita datang 6:31, telat 1 menit ya udah telat 1 menit, nggak bisa gitu kan, nggak bisa ditolerin gitu kan. Wah saya bannya kempes, nggak bisa, udah gitu, itu aturannya kayak gitu. Sama ketika ditetapkan per 1 Juni 2022 itu minimal 1 tahun sebelumnya, ternyata ditetapkannya di tanggal 2 Juni 2022. Loh, ini kan cuma beda sehari, tidak bisa tetap ya. Jadi mohon maaf, bukan tidak bisa atau segala itu udah aturannya kayak gitu, dan jangan dimacam-macamkan kartu keluarganya. Jadi kartu keluarga ini oleh para warga nanti ya, warga sekolah silakan di-scan ya dalam bentuk PDF ataupun bentuk JPEG, kayaknya PDF deh ya, bentuk PDF aja di-scan ya. Kemudian nanti juga download SPTJM. Nah, mekanismenya ini nanti verifikasi kartu keluarga ini kan berbarengan ya, verifikasi kartu keluarga dan pembuatan akun. Jadi sebelum pembuatan akun, para warga akan memverifikasi kartu keluarganya. Bagaimana cara memverifikasi kartu keluarganya? Nanti Mas Eka akan buatkan tutorialnya, tapi Mas Eka kasih gambaran sedikit aja di video ini gitu ya. Jadi nanti pada saat verifikasi pendaftaran, para warga mengisi data
kemudian nanti harus mengupload kartu keluarganya. Nah, pada saat pengisian data tersebut di depan mengisi data, nanti para warga memilih sekolah untuk tempat verifikasinya, ya. Jadi sekolah terdekat. Ingat ya, pilihan sekolah untuk memverifikasi kartu keluarganya, bukan pilihan sekolah untuk mendaftar. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Jadi pada saat nanti verifikasi kartu keluarga, para warga memilih secara online di akun PPDB-nya, ya, sekolah untuk memverifikasi kartu keluarganya. Contohnya misalkan para warga mau memilih nih, ya kan udah punya list sekolah itu, mau memilih sekolah ABC, ya kan, mau memilih sekolah ABC gitu kan. Nah, para warga cukup memilih satu sekolah atau bebas sekolah yang terdekat dari para warga untuk melakukan verifikasinya. Misalkan, saya mau memilih tempat verifikasinya di sekolah C aja, nggak apa-apa. Walaupun memang tujuannya misalkan ke sekolah A, silakan. Karena ya disarankan sih memang sekolah yang terdekat dari tempat para warganya gitu untuk verifikasi. Nah, ketika nanti diverifikasi, sama seperti pra pendaftaran, ada proses verifikasinya kartu keluarga tersebut gitu ya. Makanya jangan, tadi Mas Eka di depan Mas Eka kasih sedikit gitu ya. Jangan dimacem-macemin kartu keluarganya, terutama untuk yang mau masuk ke SMA nih, karena anak-anaknya kreatif-kreatif, siswanya kreatif-kreatif gitu ya. Para warga sekolahnya sangat-sangat kreatif gitu kan. Mentang-mentang kartu keluarganya selembar putih, kemudian diedit di Photoshop ataupun diedit di mana gitu kan, menggunakan pengeditan digital, diganti tanggalnya, itu tetap ketahuan kok, ya kan. Kita udah megang datanya gitu, bukan udah megang datanya, kita udah tahu mana asli mana palsu. Jadi kalau misalkan ternyata itu palsu, ya bisa 378 gitu kan, pemalsuan dokumen atau penipuan, itu bisa 3 pasal ya. Jadi jangan macam-macam untuk para warga. Kalau memang itu datanya asli, ya udah pakai asli ya. Jangan saking kepengen sekolahnya kemudian segala cara itu dihalalkan, jangan lah ya, karena ini pendidikan. Untuk pendidikan ya diharapkan jujur gitu kan, bukan diharapkan ya, memang harus jujur gitu kan, jangan yang macam-macam. Nah, gimana kita mau masuk ke pendidikan tapi dengan cara tidak jujur, kan jadi aneh gitu ya. Jadi sekali lagi untuk para warga, itu proses verifikasinya. Jadi nanti ketika nanti layak atau kakaknya ini memang diverifikasi layak nih ya, oke, disetujui nih oleh sekolah verifikatornya, disetujui, baru nanti para warga bisa membuat akun. Nah, ini yang beda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan cukup langsung pembuatan akun ya, masukin nomor kartu keluarga, langsung buat akun. Kalau sekarang tidak, jadi harus diverifikasi terlebih dahulu kartu keluarganya oleh sekolah gitu kan. Bebas sekolahnya milih di mana aja sesuai dengan yang terdekat gitu ya, terdekat dari warga. Karena nanti pada saat pemilihan sekolah untuk tempat verifikasinya, di situ juga ada list-list sekolahnya. Para warga tinggal pilih aja, terus tinggal ditunggu aja. Nah, sekolah menjadi verifikator gitu kan. Nah, untuk jangan mentang-mentang gini, mentang-mentang wah ada saudara saya di sekolah A tuh gitu kan, bisa kali ya kan kartu keluarganya diverifikasi, dilolosin aja walaupun mungkin tidak layak atau mungkin tidak sesuai kriteria. Jangan macam-macam ya. Sekali lagi, jangan macam-macam. Misalkan kartu keluarga di Jakarta Timur gitu kan, terus dia pilih nih verifikasinya di Jakarta Barat, mentang-mentang saudaranya gitu kan, udah dilolosin aja gitu kan, belum 1 tahun misalkan gitu kan, belum 1 tahun udah dilolosin aja, udah saudara sendiri ini lolosin gitu. Wah, itu ketahuan bahaya ya. Udah jangan macam-macam lah gitu ya. Udah nih lolosin aja, ini makan tetangga kita, udah lolosin aja, ini kan saudara kita, udah lolosin aja, ini kan bestie kita. Ya enggak begitu ya, nanti akan ketahuan ya. Jadi jangan dimacem-macemin intinya seperti itu ya. Terus yang ketiga, yang pertama kan tadi kan kartu keluarga ya. Kartu keluarganya nanti diverifikasi, prosesnya seperti itu. Kalau memang nanti layak, ya udah baru bisa melakukan proses pendaftaran. Nih tadi berkasnya masih ke review ulang ya. Berkasnya yang pertama adalah kartu keluarga, kemudian SPTJM nanti bisa di-download di akunnya ya, di akun PPDB-nya. Terus satu lagi, sudah melakukan pra pendaftaran untuk yang mau ke jenjang SMP ataupun ke jenjang SMK ya, SMA, SMK. Itu sudah melakukan pra pendaftaran kalau memang dia
yang wajib melakukan prapendaftaran. Ingat sekali lagi ya, prapendaftaran ini untuk para warga yang dari luar DKI Jakarta ingin melanjutkan sekolahnya di DKI Jakarta dan berkartu keluarga di DKI Jakarta, maka melakukan prapendaftaran. Nah, itu lakukan terlebih dahulu. Setelah dinyatakan layak prapendaftarannya, dapat bukti verifikasinya, baru membuat akun pendaftarannya di web PPDB. Jadi untuk para warga sekolah, sekali lagi masih saya ingatkan, berkas ini tolong disiapkan dari sekarang, jangan buru-buru, jangan gegabah, jangan main asal upload aja karena pengen peduli dulu. Ini bukan pemilihan sekolah, ini bukan proses seleksi sekolah, tapi ini adalah proses rangkaian dari proses PPDB-nya yang dinamakan verifikasi dan pembuatan akun. Jadi kalau pembuatan akun itu kan dimulai tanggal 15 untuk jenjang SD, kemudian SMP dimulai tanggal 19 dan SMA dimulai tanggal 24 Mei. Ya, semuanya di bulan Mei. Sementara nanti pemilihan sekolahnya itu di bulan Juni ya. Ya, di bulan Juni kalau tidak salah ya, di bulan Juni. Nah, ini kan prosesnya kurang lebih kalau yang di SD masih ada beberapa minggu ke depan ya. Tidak harus di tanggal tersebut. Artinya tidak harus di tanggal 15 gitu kan. Ini kan kebanyakan gini. Saking antusiasnya, saking semangatnya, saking pengen cepet-cepetnya gitu kan. Ditungguin tuh ya kan tanggal 14 malam, 14 malam gitu kan, jam 23 atau jam ya 23.59 nungguin sampai 00. Kok ini udah tanggal 15 tapi masih belum bisa. Ya jam 8 dibukanya mulai pagi gitu ya. Jadi dari tanggal 15 sampai dengan nanti proses PPDB-nya selesai untuk SD. Begitu juga yang SMP dan SMA ya, sampai proses PPDB-nya selesai. Dan disarankan memang sebelum pemilihan sekolah itu sudah memiliki akun. Jangan sampai nanti pada saat pemilihan sekolah baru membuat akun ini yang agak repot. Ya kenapa? Karena takutnya nanti kelewat jalur-jalurnya gitu ya. Nah, salah satu jalur favorit adalah yang untuk mau masuk ke SMP dan SMA serta SMK adalah jalur prestasi. Nah, bagaimana jalur prestasi ini banyak yang bingung cara menghitungnya. Nah, cara menghitungnya Mas Eka sudah buatkan di video sebelumnya ya. Itu seputaran tentang penghitungan nilai akhirnya ya, dan juga zonasi ya. Jadi itu para warga sekolah sebelum membuat akun PPDB di tanggal yang sudah ditetapkan untuk SD tanggal 15, SMP di tanggal 19, dan SMA di tanggal 25, siapkan dokumen-dokumen tersebut. Kalau yang SMP, SMA itu sidaniranya juga disiapkan, jangan sampai tidak disiapkan, karena takutnya nanti diperlukan. Tapi yang jelas untuk diupload itu, kalau sesuai dengan arahan dari sosialisasinya adalah kartu keluarga dan SPTJM-nya nanti bisa di-download gitu ya. Oke para warga, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan lagi para warga sekolah seputaran tentang PPDB DKI Jakarta ya. Dan Mas Eka akhiri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.